selanjutnya di sini aku Putri Aprilia Revalda dan Saya Wisna Kanza Maria Putri. Dan di episode kali ini kita bakal bahas isu yang lagi cukup ramai nih di media sosial ya. Iya betul Khususnya di platform X. Nah, belakangan ini viral sebuah opini dari seorang wanita yang menyatakan bahwa sahur itu mengganggu jam tidur. Pernyataan ini memicu banyak respon. Ada yang setuju jika dilihat dari sisi kesehatan, ada juga yang kurang tepat jika dilihat dari sisi agama. Oke, nah di episode kali ini kita nggak mau langsung menghakimi nih. Kita mau lihat dari berbagai sudut pandang. Dari sisi kesehatan, sisi agama, dan juga dari sisi sosial, serta etika berpendapat di media sosial. Karena kadang yang bikin ramai itu bukan cuma opininya, tapi cara kita untuk menyikapinya. Bener banget. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang sahur mengganggu waktu tidur. Oke, nah di sini juga kita sudah bersama dengan narasumber kita, nggak usah jauh-jauh nih. Ya, dekat-dekat aja. Ya, salah satu guru di masa Indramayu, Ustadz Haji Tardi, yang memang sudah menguasai di tema yang akan kita angkat pada hari ini. Oke, Pak. Nah, kalau begitu, bagaimana kita sebaiknya memandang sahur di tengah opini yang menganggap mengganggu? Ya, kita biasa saja lah. Iya. Nggak usah ekstrim kemudian mencaci atau menjudge itu, ya kita biasa saja. Mungkin dia bisa merasakan langsung karena faktor X ya. Bisa jadi mungkin bangunnya berat, bangun malamnya berat karena memang sebelumnya sudah makan sahur, atau mungkin karena aktivitas yang terlalu sibuk ya, bisa jadi sementara pulang malam baru istirahat berapa jam, kemudian dituntut untuk bangun malam untuk sahur, bisa jadi banyak faktor lah sebenarnya. Setiap apapun pernyataan yang muncul itu bisa kita pahami dari latar belakang. Betul. Baik pendidikannya ataupun latar belakang keluarganya atau latar belakang aktivitasnya, bisa jadi. Ya. Ini Pak, Islam itu agama yang memberi kemudahan ya. Ya. Nah, bagaimana Islam menyeimbangkan antara ibadah dan kesehatan, Bu Pak? Yang namanya ibadah itu sebenarnya itu dari beberapa ilmuwan menyatakan ternyata ada unsur kesehatan. Contoh saja sholat, gerakan-gerakan sholat itu ya, contoh itu sudah kita lihat dengan gerakan-gerakan olahraga, misal angkat tangan, kemudian menunduk, kemudian kayak koprol, back-roll, itu seperti gerakan-gerakan sholat. Semuanya itu terukur dari gerakan tubuh yang kita orientasikan sama dengan ibadah sholat. Ada lagi puasa, bisa. Orang yang berpuasa itu memang sehat betul. Baik sehat secara fisik, sehat mental, sehat ekonomi lah. Iya betul. Hemat ya Pak. Mbak ya, anak-anak. Kalau sekolah di luar Ramadan, bawa uang jajan diberi orang tua, habis nggak kira-kira? Habis. Coba di bulan Ramadan. Habis juga Pak. Oh, habis. Beli takjil. Oh. Kirain di saving untuk persiapan Ramadan Syawalan, THR. Jadi yang namanya puasa itu sehat. Contoh dalam kasus pasien punya penyakit dalam, kemudian kata dokter harus dioperasi. Tindakan awal dari dokter untuk pasien itu suruh berpuasa kan? Iya betul. Ya, suruh berpuasa. Itu kalau tidak puasa bisa kita bayangkan apa yang terjadi ketika bedah dilakukan operasi bedah. Nah, itu dalam rangka sehat. Semuanya ibadah itu sehat, apalagi haji, tawaf, berputar Ka'bah, sa'i, semuanya itu berkeringat, sehat. Jadi yang namanya mohon maaf, orang ibadah dalam keadaan sakit itu tidak akan maksimal, baik gerakannya maupun pahalanya juga tidak kurang sempurna. Tapi ketika kita dalam keadaan sehat,
insya Allah ibadah bisa kita lakukan dengan maksimal dan sempurna. Makanya dalam Islam itu semua ibadah diawali dengan syarat. Islam, balik, berakal. Nah, dari berakal aja udah kelihatan. Iya. Berarti sehat mental kan? Iya, betul. Ya. Oke deh Bapak. Bagaimana cara kita menjelaskan hikmah sahur kepada orang yang melihatnya dari sisi ilmiah nih Pak? Ya. Ya, ini bukan tugas seorang ustadz saja ya. Iya, betul. Semua harus punya motivasi untuk mengajak orang berdakwah. Nah, tinggal caranya bisa lewat medsos. Nah, itu pun kembali semuanya yang namanya sahur itu pengalaman spiritual umat Islam. Ya. Sahur itu pengalaman spiritual umat Islam. Artinya non Muslim pun ada, merasakan. Karena salah satu dari cerita saya pernah baca itu satu keluarga yang suaminya non Muslim, istrinya Muslim. Ya, giliran bulan Ramadan istrinya malam makan sahur dan suaminya ikut mendampingi, ikut makan sahur. Dan itu merupakan satu media dakwah. Dan ternyata yang semula non Muslim akhirnya kemudian menjadi mu'alaf, menjadi Muslim. Atau sebalik bisa jadi dengan cara ternyata mereka merasakan nikmatnya puasa itu sejauh. Makanya dalam satu hadis lis-shaimi farhatan. Ya, bagi orang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan, kesenangan. Kapan? Indal iftar, ketika berbuka. Siapa yang tidak bangga? Berpuasa seharian penuh, kemudian menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, giliran adzan maghrib, kemudian kita buka, Masya Allah, air itu nilainya luar biasa, setetes air itu. Ya. Ketika siang hari kita tidak berani untuk minum setetes pun, tapi ketika saat maghrib, kemudian kita minum air itu nilainya luar biasa. Dengan seteguk air saja sudah bisa kita rasakan dalam tubuh kita. Ada kekuatan besar. Ini Bapak, saya mau nanya nih, kalau misalkan orang tersebut yang berkomentar tentang mengganggu sahur itu disampaikan dengan nada bahasa yang lebih baik, akankah tanggapan netizen itu berbeda? Ya jelas berbeda, akan berbeda. Makanya bagaimana cara itu yang akan menentukan respon dari netizen atau orang lain yang akan menyikapi. Makanya kita setiap ada perbedaan atau setiap ada pendapat, cara itu sangat menentukan respon orang untuk menjawab atau menyikapi. Makanya hati-hati dalam medsos itu. Rasanya sangat lengkap Bener banget. Iya, alhamdulillah. Kita juga jadi mengerti nih bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut, bagaimana cara kita berkomentar, dan kita tahu bahwa sahur itu bukan hanya sekedar makan ya Bapak ya. Bener banget. Mempunyai banyak keberkahan, kita bisa mendapatkan banyak pahala pada saat sahur. Nah, dari diskusi hari ini itu kita belajar bahwa sahur itu bukan hanya soal bangun tidur, bangun lebih pagi atau soal jam tidur ya. Bener banget. Bagi sebagian orang, ini tentang kesehatan dan manajemen waktu. Lalu bagi sebagian lainnya, ini tentang nilai spiritual dan keberkahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengikat perbedaan dengan dewasa. Tidak semua perbedaan harus berakhir dengan perdebatan. Media sosial seperti X memang cepat menyebarkan opini nih, tapi kita tidak punya kendali untuk mengekspos dengan bijak. Kita harus memiliki kendali ya agar tidak menimbulkan hal-hal yang berujung keributan. Apalagi ya Bapak tadi dari tadi dia juga menyampaikan bahwa kita tuh harus memiliki etika dalam bermedia sosial. Bener banget. Kita tidak boleh asal menyebarkan sesuatu karena Meskipun niatnya baik. iya betul, meskipun niatnya baik ya. Karena banyak perbedaan nih dari satu otak ke otak yang lain,
menimbulkan ya kericuhan gitu. Semoga ya Putri di episode kali ini jadi ruang diskusi yang adem dan membuka perspektif baru. Oke. Terima kasih banyak kepada Bapak Kita tadi yang telah menjadi narasumber kita pada acara